demi pertolongan, berkat yang sudah kami terima, bahkan berkat-berkat yang sedang Engkau kerjakan. Kami tahu dan sadar Tuhan, ketika kami ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan, pada pagi hari ini, kami memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to IFCF Pelamongan Indah. Kami juga menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Saya Erneng Kristanto, berikut adalah High News minggu ini. Ibadah Super Youth akan diadakan pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Sekolah minggu diadakan jam 9 pagi di iKids Hall lantai 2. Doa pagi diadakan pada hari Senin hingga Kamis secara online dan pada hari Sabtu di gereja. Bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Ibadah Amen akan diadakan pada hari ini pukul 5 sore di gereja. Demikian untuk High News minggu ini. Jemaat bisa mendapatkan info tentang gereja melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission, connect with God, and make disciples alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sadari bahwa Tuhan kita Tuhan yang kreatif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita bulan ini Under Pressure, When Under Pressure. Pagi hari ini tadi kita boleh mengalaminya. Luar biasa ya Tuhan. Yang Pelamongan tadi mati lampu ya, betul? Teman-teman pelayan ini luar biasa loh, effortnya dandan ya, tanpa ada penerangan, gak tahu bener apa salah itu make upnya, tapi luar biasa. Ketika dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam pelayanan, dalam beribadah, mungkin Bapak Ibu yang dari rumah masih mati lampu, mau datang ke tempat ini juga mikir ya, bagaimana nanti AC-nya, panas pastinya. Banyak tantangan terjadi pagi hari tadi, Tuhan hadapkan buat setiap kita. Untuk apa? Kita mengalami tema ini lebih dulu. Supaya kita mengalami Tuhan lebih dulu. Bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita, itu yang Tuhan mau. Tuhan gak ingin kasih kita masalah, tapi Tuhan mau membentuk kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita meresponi Tuhan, dan lihat apa yang terjadi. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ya Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita. Tepat pada waktunya lampu itu menyala dan kita bisa menikmati ibadah
sedang membentuk mindset kami Tuhan. Kau sedang membentuk iman percaya kami Tuhan. Bagaimana kami merespon itu Tuhan? Masihkah kami percaya akan kebaikan Tuhan? Masihkah kami bisa berseru Engkau Tuhan yang baik? Masihkah kami bisa memuji Tuhan dengan mulut kami? Masihkah kami bisa bertelut Tuhan dengan lutut kami untuk berdoa? Sikap hati itu yang Kau cari di tempat ini Tuhan. Masalah ini membentuk setiap kami. Masalah ini membangun iman kami Tuhan. Untuk kami boleh melihat Engkau yang dahsyat. Untuk kami boleh melihat betapa besar Engkau Tuhan dari segalanya. Untuk kami boleh melihat Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap bersyukur. Biarlah mulut ini Tuhan kami pakai untuk menaikkan ucapan syukur. Haleluya. Kami bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami Kau izinkan Tuhan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Engkau terima pengagungan kami Tuhan. Dari tempat ini keluar mulut-mulut yang memuji Tuhan. Dari tempat ini keluar mulut-mulut yang mengagungkan nama Tuhan. Dari tempat ini keluar mulut-mulut yang membesarkan nama Tuhan. Yes. Amin. Amin. Surga bersuka cita oleh karena pengagungan-Mu. Surga bersuka cita oleh karena penyembahan-Mu. Yesus. Amin. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kiralaya mama ya sikirala mama ya la ya kiralaya mama sikiralaya mama kiralaya mama kiralaya mama. Terima kasih Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau segarkan jiwa kami. Kiralaya mayasi, kidaba Bapa te kiralaya ma, kidaba Mama yasi. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan. Kiraba Bapa ya te kiralaya sa. Bapa tekanalaya mama sukacita mengalir di tempat ini Tuhan. Ikimete keramate kamaya sikina mama latikusi. Cikeme mama ya tekina maya laya maya si. Cikame maya tikara laya maya sinama. Mama maya sikumalaya si. Eda mama ya takuralaya mama ya sikuralaya maya dalaya maya si.
Kau ada Tuhan.
matani keo matanaku matarakaya. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Gembala yang baik, Gembalaku yang luar biasa. Puji namamu Tuhan. Kau yang meredakan badai ini. Saku matanaga mataruka. Kau yang meredakan badai ini, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hormati kekudusan-Mu Tuhan. Kami hormati Engkau Tuhan. Kami hormati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kau tidak hanya memberikan tempat yang nyaman untuk kami beribadah Tuhan. Kau tidak hanya memberikan fasilitas yang terbaik untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau juga hadir di tempat ini untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tujuan utama kami Tuhan. Setiap kami boleh mengalami, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Semua yang kami miliki di ibadah ini Tuhan akan menjadi sia-sia ketika kami tidak mengalami Engkau. Semua yang kami miliki Tuhan, talenta yang kami miliki akan menjadi sia-sia ketika kami tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Engkau puaskan setiap kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan belum berhenti. Lebih lagi Engkau akan bekerja hati lepas hati. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu. Jadikan kami murid yang mau taat mendengar. Jadikan kami murid yang mau mengosongkan Tuhan semuanya sehingga kami bisa mengisi dengan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita bisa ada di tempat ini untuk kembali beribadah dan merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak satu kebetulan kalau bulan ini temanya IFGF Global, seluruh dunia itu under pressure. Bagaimana reaksi kita ketika kita tidak baik-baik saja. Ketika kita ada dalam tekanan, di bawah tekanan. Saudara, kita akan belajar bagaimana para murid ketika mereka dihadapkan oleh badai. Gitu ya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, kita sering mendengar kisah ini. Saudara, ketika mereka sama-sama berlayar, ya, Yesus yang nyuruh mereka ke seberang, tapi mereka dilanda badai. Saudara, di tengah-tengah badai, Yesusnya tertidur. Saya ya heran ya, kok bisa gitu ya. Orang kalau tidur kecipratan air kan sudah enggak nyaman semua gitu ya. Tapi Yesus tetap tidur gitu. Nah, saudara, mungkin bagi para murid, Yesus mau tidur, mau enggak, mau bantu dayung, mau enggak ngefek. Ada Yesus, enggak ada Yesus, enggak ngefek. Karena Yesus itu bukan pelaut, bukan nelayan, enggak ngerti apa-apa soal ini. Ya, soal berlaut ini, enggak ngerti apa-apa. Jadi enggak ngefek. Ada Yesus, enggak ada Yesus, enggak ngefek. Mau dia tidur, mau dia bangun, enggak ngefek. Saudara, karena mereka merasa mereka adalah sebagian besar nelayan. Menjadi nelayan, melaut, menghadapi badai, itu bukan hal yang baru buat mereka. Enggak akan kaget mereka menghadapi badai. Tapi kali ini badai itu sangat dahsyat sehingga mereka kewalahan. Saudara, kadang-kadang kita pun mengalami hal yang sama ya. Kita mengalami masalah rutinitas di kantor, rutinitas di pekerjaan atau rumah tangga. Kita merasa, alah biasa. Alah udah biasa, aku udah biasa lah, ini masalah seperti ini udah biasa. Dulu-dulu yang alami seperti ini ya bisa aku lewati gitu. Tapi kemudian tambah lama masalahnya tambah ruwet, tambah rumit, tambah ruwet, tambah rumit. Saudara, saat itulah kita baru sadar ini benar-benar membahayakan ini. Ini nggak bisa diatasi lagi, ini benar-benar bahaya, ini bukan masalah biasa. Saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita merasa, oh saya oke, aku bisa menghandle-nya. Aku sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini, jadi aku nggak kaget, aku nggak takut, aku udah biasa menghandle-nya. Bapak Ibu, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Belajarlah mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun juga. Jangan menunggu badainya mengamuk dengan dahsyat baru kita membangunkan Yesus. Belajarlah untuk mengandalkan Dia dalam segala hal. Amsal 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kadang-kadang kita overconfidence, kita merasa, gak apa-apa, bisa aku lalui. Dan kita gak melibatkan Tuhan. Tapi kemudian ketika masalah itu tambah ruwet, baru kita sadar, Tuhan tolong. Saudara, ayo Bapak Ibu, belajarlah mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Walaupun itu hal yang mudah, walaupun itu hal yang simpel, hal yang sederhana, libatkan Tuhan. Berdoalah, libatkan Tuhan.
mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Seperti ayat ini mengatakan, percayai Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pengalamanmu sendiri, logikamu sendiri. Tapi kita belajar untuk percaya, bersandar pada Tuhan, dan mengakui Dia dalam segala aktivitas kita. Kita mengakui ini tangan Tuhan, ini karena Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Bukan karena pengalaman, bukan karena kita sudah terbiasa sehingga kita mampu, bukan. Tapi karena Tuhan. Saudara, dan yang kedua kita belajar, ini yang penting Bapak Ibu. Kosakata kita. Ketika under pressure, itu yang sering kali kita jatuh adalah di dalam kosakata kita. Kosakata ketakutan atau kosakata iman. Kosakata itu apa Bapak Ibu? Perbendaharaan kata kita itu loh apa? Kosakata apa yang kita miliki dalam hidup kita? Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lah ini loh Bapak Ibu, kosakata ketakutan. Kan bisa toh membangunkan dengan cara yang enak. Guru bangun, lah gitulah ya bangun. Tapi ini kosakatanya udah beda. Guru, engkau gak peduli ya kalau kita binasa. Teganya, kok kebangetan banget. Saudara, ketika kita under pressure, dalam tekanan, seringkali ini yang membuat kita jatuh itu dalam kosakata kita. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Bertengkar sama pasangan. Menyudutkan pasangan. Kosakatanya ini tidak enak didengar. Gak enak didengar di telinga Tuhan. Gak enak didengar di telinga pasangan. Di telinga anak-anak. Gak enak didengar. Saudara, rasanya itu bikin marah. Bapak Ibu berbicara tentang kosakata. Saya itu orang Surabaya. Kosakatanya lebih kasar daripada Bapak Ibu yang orang Semarang. Orang Surabaya itu terkenal kasar. Lak meso itu jago nepol. Kalau suruh komplain, waduh nomor 1. Kalau orang Semarang kalau komplain, Mbak tolong ya Mbak. Tanya ya, ini pesanan saya kok belum keluar. Itu orang Semarang. Lah orang Surabaya enggak. Mbak, ini sudah dimasak belum? Lah belum, tak cancel. Sudah, to the point seperti itu. Dengan nada yang tinggi, dengan itu saya nganu loh Bapak Ibu. Itu bagi mereka masih sopan. Saudara, kasar-kasarnya orang Surabaya Bapak Ibu. Saya tidak akan misuh. Dulu. Pisuan orang Surabaya kayak apa itu, saya tidak akan misuh. Saudara, bukan karena saya pendeta, tapi karena saya anak Tuhan. Saya heran ketika kalau ada, saya sangat menyayangkan ya, kalau ada anak-anak Semarang yang kuliah di Surabaya, bekerja di Surabaya, baru beberapa bulan terus terkontaminasi, gitu ya, sampai di Semarang, wih, pesuane orang Surabaya fasih banget, sak logat-logatnya sak apa? Fasih banget. Eman-eman, ya ampun, eman-eman. Saya aja yang orang Surabaya, yang dibesarkan, dilahirkan di sana, aku nggak mau misuh gitu. Terus kok anak-anak Semarang yang kuliah di Surabaya mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Mesoe kok pinter kayak begitu. Dan bangga. Rasanya bangga lah bisa meso. Aduh. Rasanya ini di telinga. Aku sendiri yang orang Surabaya. Rasanya risih dengernya itu. Saudara, ayo. Gimana kosakata kita? Bagaimana kosakata kita ketika kita dalam tekanan? Apakah kita menyudutkan pasangan kita? Apakah kita nyakiti dia sampai seperti itu? Bagaimana ketika kita under pressure, itu yang Tuhan ngetesnya itu di sini, kosakata kita. Saudara, bagaimana ketika kita kehilangan sesuatu? Saudara, bagaimana ketika
ketika misalnya seorang ibu-ibu ya, istri-istri di sini ya gitu ya, bajunya disetrikakan anaknya atau disetrikakan pembantunya terus kenyos gitu. Padahal itu baju mahal. Bagaimana kosakata kita yang keluar, saudara? Bagaimana ketika baju yang kita sayang itu kelunturan gitu? Bagaimana bapak-bapak ketika kendaraannya itu diserempet orang, kosakata apa yang keluar? Kosakata apa yang keluar? Saudara, under pressure. Disitulah Tuhan itu ngetes kita itu melalui kosakata kita. Dan seringkali kosakata kita itu kita lepas kontrol. Rasanya gitu, rasanya. Saudara, Tuhan tolong kontrol lidahku, Tuhan tolong kontrol lidahku. Saudara, Bapak Ibu, kemarin Kamis, beberapa hari ini kan jalanan ini macet ya. Arah kota ke Pelamongan macet, terutama ini di sekitar ini ya, arah masuk ke Pelamongan itu macet tepol gitu ya, macet tepol. Kemarin kami sore, saudara, kami bertiga itu ke kota, ya, habis ngelayat, ke makam almarhum suami, saya sempat ke kota. Terus pulang, terjebak macet kan di sana. Saya berusaha menikmati, saya berusaha tidak gemerungsung, saya berusaha untuk ngajak komunikasi anak-anak supaya mereka tidak gemerungsung, gitu ya. Ada beberapa mobil yang ngelawan arus, kami enggak. Tiba-tiba, Bapak Ibu kan tahu kalau kondisi macet lah jalan nak seret. Tiba-tiba Bapak Ibu, mobilku itu ditabrak dengan keras. Dari belakang. Yang nabrak aku noleh, mati aku sing nabrak truk. Jadi opo iki mobilnya. Mati aku saya noleh. Tak pikir itu tabrakan beruntun loh saudara, karena tabrakannya keras banget gitu. Noleh gini, mati aku truk. Alamat gitu ya. Saudara, saya enggak turun. Aaron enggak turun. Kita enggak ada yang turun gitu kan. Supir truknya itu yang turun. Ngetok-ngetok kaca mobil. Maaf ya Bu, aku enggak kelihatan Bu. Gitu. Mungkin ya karena dia truk tronton gitu ya Bapak Ibu. Dia tinggi, mobilku brio cilik jadi rak ketok. Gitu loh, jadi enggak kelihatan. Saudara, terus Ibu nanti sampai di sana ya Bu, ini kondisi macet. Saudara bisa kan saya keluar. Kondisi macet, tak jatuh tukaran kan di jalanan. Iso toh, dia sendiri juga nggak akan bisa kabur kan, gitu. Dia bilang, Ibu, ini kondisi macet Bu, nanti ya kita minggir, kita selesaikan. Terus saya tanya, gimana caranya Bapak mau bertanggung jawab? Kita selesaikan Bu, kita selesaikan gitu ya. Dalam hatiku piye caramu Pak, kowe iki mek sopir gitu loh, mau menyelesaikan seperti apa gitu ya. Ya wis lah, wis karep-karepe lah gitu udah. Terus anak itu udah mulai gimana ini Mak, gimana? Ya wis gitu. Udah tenang. Saudara, terus karena itu beberapa meter menjelang ini ya ke Pelamongan, maju beberapa meter kan Aaron langsung pasang rating kanan masuk ke Pelamongan. Dia begitu lihat Aaron pasang rating, dia datang lagi nyamperin. Ibu, ternyata Ibu belok ke kanan ya Bu. Saya terus. Iya Pak. Ini ya Bu ya, catat nomor HP-ku. Dalam hatiku loh, aku iki sopir Pak. Nyatet ki digawe opo. Pokoknya catat Bu, catat. Ya wes catatan gitu ya, dicatat. Nanti ya Bu ya, kontak saya ya Bu, kontak saya gitu. Saudara, ternyata saudara, matanya itu cacat satu. Nah, si Aaron udah mulai, sudah tahu mata kayak begitu, masih nyetir, itu memang bosnya kebangetan gitu ya. Nah dia meluapkan emosinya, biasa ya anak muda, ya saya paham lah gitu ya. Gitu. Saya, waktu saya lihat dia
matanya cacat satu. Ya dalam hatiku, ya bener Pak, kowe ra ketok Pak. Gitu. Terus saudara, dan yang kedua, aku tuh kasihan, sakno ya. Orang ini mata cacat satu dipaksa untuk nyopir ya loh, sakno gitu. Tapi saya no komen. Loh Bapak Ibu, aku ki wong Surabaya loh saudara. Bisa itu tak maki-maki ala Surabaya, ala Madura, ala Surabaya, ala apalah. Bisa lah gitu. Bapak Ibu, tapi entah kenapa Tuhan itu ngontrol kosakata ini. Ketika sampai selesai pulang, saya telepon dia dan dia ngomong, "Ibu, maaf ya Bu, aku masih nyetir, aku masih di jalan Bu, aku tak cari parkiran, nanti aku yang telepon Ibu balik." Kira-kira menurut Bapak Ibu itu nganu gak? Gitu ya. Itu alasan enggak gitu ya, wes enteni wae gitu. Terus benar dia nelpon. Terus dia nelpon saudara. Dan saya tanya, "Gimana Pak?" "Gimana Bu?" Lah terus Bapak kan biasa di jalan. Kalau dalam kondisi seperti ini terus piye gitu. "Aku salah Bu." "Kamu ngantuk Pak?" "Iya Bu, saya ngantuk." Saudara, ayo piye lah Bapak Ibu jadi aku piye? Ayo wes gitu. Ayo bapak-bapak di sini, aku rasa bapak-bapak itu yang emosinya lebih tinggi dari wanita. Kalau mobilnya diserempet itu piye carane, piye rasane Pak Eri, piye rasane Pak Eri yang paling sabar sak Pelamongan, yang paling halus gitu. Saudara. Sealus-alusnya kita itu ujian kesabaran kita itu diuji ketika di jalan raya. Benar enggak saudara? Sealus-alusnya kita. Ujian kesabaran itu diuji ketika jalan raya. Saudara, itu mobil. Gak pernah loh dicium dari belakang itu. Nah, kok kali ini dicium sama truk itu loh. Ya ampun saudara. Terus saya bilang. Dia bilang begini, "Aku minta maaf Bu. Aku salah, aku ngantuk. Wes karepe ibu wes. Terserah ibu aku pasrah sama ibunya. Ibu mau seperti apa, aku pasrah." Tak kasih foto. Sebelum dia berkata begitu, dia berkata begini Bapak Ibu. "Ibu rumahnya di mana? Saya baru baru turun dari jembatan Meranggen. Ibu rumahnya di mana? Ayo kita ketemuan." Dalam hatiku, meskipun ketemuan iki yo dudu solusi, Pak gitu tuh. Saya bilang, "Enaknya gimana Pak?" gitu. Dia bilang seperti itu ya. "Tak fotoin ya Bu, fotokopi SIM, fotokopi KTP. Wes terserah Ibu, wes aku pasrah Bu, pasrah aku. Terserah Ibu." Saudara, waktu dia bilang seperti itu, aku itu kasihan. Gitu. Orang, saya ngomong ke dia, "Aku enggak mau berurusan sama kamu Pak. Aku mau berurusan sama bosmu. Bosmu yang harus tanggung jawab, bosmu yang harus ganti." "Gak bisa Bu, aku tuh hanya sopir. Aku hanya dikasih uang jalan. Cukup gak cukup ya sekian. Makanya aku yang tanggung jawab, bukan bosku." Dan saya tahu, kalau sampai bosnya tahu, saudara, bosnya tidak akan mau ganti. Paling-paling dia yang akan dipecat. Atau seandainya ganti pun, uangnya dia akan dipotong. Gajinya dia akan dipotong kan. Ekonomi susah seperti ini Bapak Ibu. Mana tega aku tuh melihat seorang sopir itu gajinya dipotong gitu loh. Sama-sama susahnya lah kan gitu ya. Tapi dia lebih susah daripada aku kan gitu kan. Saya ngomong ke dia, "Ya wes Pak, aku gak akan mempermasalahkan. Jangan ngantuk lagi. Tujuanmu kemana? Solo. Kamu itu sopir apa? Ngangkat truk apa? Truk pangan." "Ya wes Pak, sing hati-hati ya Pak. Eling ngombe istri anakmu." Udah gitu. "Pangapunten ya Bu, sakpurone pangapunten." Pangapunten itu apa? Maaf ya pangapunten. Maaf punten, pangapunten. Gak tahu lah, pokoknya ngomong gitulah dia. Saudara, bapak-bapak mungkin mengecap aku ki bodoh. Goblok Bu Tere iki memang kok. Kalau aku ya gak mungkin Bu. Tak kok tanggung jawab Bu. Wes mau ngasih
200, 300, 400, apa cuma 100, yang penting tak kasih efek jera dia. Bapak Ibu mau mengatakan saya bodoh, mau mengatakan saya apa, terserah. Saudara, tapi di hati itu gak tega. Pada waktu saya mengatakan begitu ke dia, saya itu berdoa dalam hati. Tuhan, hari ini aku bermurah hati sama dia. Aku menabur kemurahan hati, aku juga ingin anak-anakku menuai kemurahan hati yang hari ini aku tabur. Aku ingin anak-anakku menuainya. Hanya itu doa saya. Gitu. Besok ini loh baru urusan sama asuransi. Gitu loh. Besok ini baru urusan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, yo enak Bu Tere. Mobilnya di asuransi. Bapak Ibu mau di asuransi mau enggak. Mobil baru dibuat cacat. Di sini ki di sini nih bergemuruh, di sini nih yang aduh, kesel lah gitulah. Mobil bagus dibuat cacat, api-api, asuransi kayak apa, kita pasti nggak akan terima kan. Tapi itulah under pressure. Sebelum aku khotbah, aku ngalami. Bapak Ibu, kalau mobilnya diserempet orang, ditabrak orang, under pressure itu. Saudara, mau tak maki-maki kayak apa, dia itu hanya seorang driver, seorang sopir. Tiwas aku emosi, dia nggak bisa ganti. Mau tak kutuki kayak apa, dia itu hanya sopir, saudara. Aku nggak bisa apa-apa. Nah, tapi dalam hati saya cuma berkata, hari ini aku menabur kemurahan hati. Aku ingin Tuhan, anakku menuai kemurahan hati. Mereka yang akan menuai. Saudara, satu kali Aaron itu cerita ke saya. Ketika dia pertama kali nyetir mobil dia umur 17. Begitu umur 17, tak leskan mobil, bawa mobil ke sekolah. Supaya apa? Supaya kalau dia ke Unika, gitu ya, dia ke kuliah, dia bisa nyetir mobil bersama dengan adiknya. Saudara, dan dia berkata, Mama, saya kan selalu menyediakan koin ya untuk polisi cepek ya, terus parkir ya, uang itu nojeng-nojeng 2000 itu banyak di mobil gitu ya. Terus dia berkata begini, Bapak ya, kalau nyetir mobil biasa ya, kita kalau mau parkir, tukang parkirnya ngumpet. Begitu kita keluar, prit, ngono toh, jengkelin gak, gitu, jengkelin gak, kita parkir setengah mati, apa ini, gimana ini, dia gak ada. Begitu kita keluar, dia langsung nongol. Saudara, itu yang dialami oleh Aaron waktu parkir di sekolahnya. Tapi dia kasih uang parkir ke tukang parkir itu. Dia ngomong begini ke saya. Ini loh bapak ya gitu ya, dengerin. Dia berkata begini, aku tetap kasih uang itu. Karena aku mikir apa, aku anak SMA sudah bawa mobil, sedangkan bapak itu sudah tua masih jadi tukang parkir. Hidupku lebih beruntung daripada dia. Pinter kamunyo, bener kamunyo. Saya ngomong gitu. Saudara, dulu waktu saya masih jadi anaknya papa, saudara. Waktu saya masih jadi anaknya papa itu seperti itu, saudara. Jadi apalagi orang Surabaya, tukang parkirnya Surabaya ya, tambah lebih nemen lagi gitu. Ya gitu itu. Begitu kita atret mau keluar, dia langsung nyemprit. Dari jarak jauh langsung lari-lari. Saudara, saya ngomong, Koko ngomong, Mama ngomong, kabur Pak, kabur. Ayo cepet kabur. Gitu. Buat apa tukang parkir kayak gitu dikasih kabur Pak. Loh kalau sama Papa itu malah ditunggoni loh saudara. Mana lagi ya tukang parkirnya, tin, malah ditunggoni. Malah dikasih. Papa ini gemesin orang kok gitu. Kabur gitu loh Pak, ikut tukang parkir, boncekno iku gitu. Saudara, tapi Papa berkata apa? Jangan, alah uang mek piro. Saudara, parkirannya Surabaya ki gojeng. Mau parkir di jalanan dimanapun tuh 5.000. Kalau Semarang 3.000, sana 5.000.
saya belajar murah hati dari papa. Bapak-bapak, ajari anakmu kosakata yang baik. Ibu-ibu, ajari anakmu kosakata yang baik. Under pressure. Hal-hal yang sepele kan, hal-hal yang kecil kan. Saudara, itu masalah parkir itu kan masalah yang kecil. Tapi ada loh nyonya-nyonya yang kaya gitu ya. Kalau zaman dulu saudara, parkir itu ada tiket parkirnya. Lah zaman dulu loh ya di Surabaya itu. Ada tanggalnya, saudara. Ada ibu-ibu istri bos. Saudara, kaya raya, pabrik besar. Parkir, dikasih sama tukang parkirnya tiket kemarin. Loh Pak, iki tiket ini. Aku minta sing baru. Ora ono Bu, adane ini. Gak, kata bayar. Loh Bu, aku ke wis ngenteni mobilmu loh Bu, wis tak jogo Bu mobilmu Bu. Ora urusan. Kamu kok mau bodohin aku? Ini tiket parkir kemarin kok kamu kasihkan aku. Loh saudara, ya ampun, paling parkir iki mek piro to? Ngono dibelani tukaran sama tukang parkir. Saudara, ayolah Bapak Ibu. Kosakata kita itu loh. Mungkin bukan makian. Tapi kosakata kita kosakata yang enggak enak. Ayolah. Under pressure. Kita sehari-hari diperhadapkan dengan pressure, dengan tekanan. Di kantor, di pekerjaan, di rumah, dengan tekanan. Gimana kosakata kita? Saudara, sekalipun di bawah tekanan, tetap gunakan kosakata iman. Bukan kosakata yang mengutuki, bukan kosakata yang memojokkan orang, merendahkan orang, menghina orang. Ini. Next, kita melihat. Diam dan tenanglah. Saudara, ketika kita menghadapi badai pekerjaan, itu kan badai pekerjaan, masalah pekerjaan. Tapi di sini itu juga ada badai di hati kita. Emosi, marah, benci, dendam. Sebelum badai yang di luar itu tenang, kita harus menenangkan badai di hati kita. Kalau badai di luaran itu, saudara, masalah ekonomi lah, masalah pekerjaan lah, hubungan dengan istri atau dengan anak, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tapi badai di hati kita, itu kita yang harus menyelesaikannya. Di sini itu bergelora hatinya itu rasanya, badai itu rasanya kita maunya marah gitu ya. Maunya itu, gimana. Ini badai di hati kita itu. Itu yang harus diselesaikan. Saudara, caranya gimana? Kalau badai di hati kita selesai, kita itu bisa berpikir jernih. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau badai di sini itu enggak selesai, saudara, rasanya itu marah sehingga kita enggak bisa tidur. Rasanya kita marah sehingga ingin meluapkan seperti itu. Saudara, kita kerja pun kita enggak bisa berpikir dengan jernih sehingga kita enggak tahu jalan keluarnya apa. Jadi langkah pertama yang harus kita selesaikan itu badai di hati kita, di hidup kita. Caranya bagaimana? Saudara, kembali lagi caranya sederhana, berdoa, baca Alkitab. Atau kalau saudara malas doa, malas baca Alkitab, dengar lagu-lagu pujian. Lagu-lagu pujian itu bisa meneduhkan badai hati kita. Bapak Ibu, kenapa? Aku itu kan saya tadi ngomong ya, aku tuh orang Surabaya kan emosinya kayak kompor meledak gitu, duor gitu. Tapi kenapa pada saat seperti itu, saudara, saya bisa mengontrolnya? Karena apa? Setiap pagi, saya baca Alkitab. Saudara percaya atau tidak? Ketika saya itu membaca dan menikmati, lah ini,
membaca dan menikmati seperti ibu-ibu menikmati drama Korea gitu ya. Terus habis ini episodenya apa lagi? Terus habis ini kelanjutannya gitu. Itulah saya ketika saya baca Alkitab. Aku menikmatinya. Aku seneng. Bapak Ibu kalau berbicara kata bosan, saudara katam Alkitab sama saya, katam Alkitab lebih banyak saya, bukannya saya sombong. Harusnya yang jauh lebih bosan itu aku. Tapi saudara, saya berusaha menikmati. Bukan karena saya pendeta, bukan. Tapi karena saya anak Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu juga anak Tuhan. Kita sama-sama anak Tuhan. Aku menikmatinya. Dan ketika saya baca Alkitab, saya menikmatinya. Itu bekerja di dalam rohku. Tanpa aku sadari, saudara, mood itu terkontrol, emosi itu terkontrol. Tanpa aku sadari. Sama seperti Bapak Ibu makan, gitu ya. Makan, yang tadinya perut iki lapar, habis makan. Jadi kenyang, bisa punya energi untuk melakukan aktivitas. Sama dengan halnya kita baca Alkitab. Roh kita itu diisi. Sehingga kita punya energi untuk menghadapi masalah kita. Moodku terkontrol, emosi terkontrol. Jadi Bapak Ibu jangan merasa baca Alkitab lagi. Saudara, nikmati. Bukan hanya sekedar baca. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Itulah kata-kata Mazmur 1 ayat 2. Yang kesukaannya. Jadi baca Alkitab itu jadi kesukaan kita. Bukan hanya sekedar disiplin rohani. Tapi menikmati, senang, suka. Saudara, dan itu bekerja dalam rohku. Ayo Bapak Ibu, redakan dulu masalah di sini. Baru kita bisa mengatasi masalah di dalam pekerjaan kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak kepingin membuat anaknya stres. Tapi Tuhan ingin kita itu next level. Nah ini saudara, masalah itu sebagai batu loncatan untuk mengenal pribadi Yesus. Batu loncatan untuk kenal pribadinya. Markus 4 mengatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa orang ini? Angin dan danau pun taat padanya. Mereka selama ini mereka hanya tahu ini nabi, ini guru, ini nabi, ini guru. Yesus itu nabi, Yesus itu guru. Tapi ketika Yesus bisa meredakan badai, mereka kagum. Siapa dia? Bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Saudara, kita tahu ya saudara, selama Yesus 3,5 tahun pelayanan, Bapak Ibu, ya 3,5 tahun pelayanan, tolong minta pointer. Ada enggak pointer toh? Cuman laser. Enggak ada. Ya, semoga Bapak Ibu bisa tahu, bisa lihat ya. Saudara, 3,5 tahun pelayanan. Kalau kita baca Alkitab, saudara, ini awal pelayanan Yesus, Paskah pertama, Paskah kedua, Paskah ketiga, Paskah keempat itu Yesus disalib. Paskah ketiga itu ditandai dengan, Paskah ketiga ini ditandai dengan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Sampai kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, perhatikan peristiwanya sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang atau setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau peristiwa itu terjadi sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, berarti itu peristiwa itu terjadi 2,5 tahun, di bawah 2,5 tahun. Di sini Paskah kedua itu Yesus menyembuhkan
orang yang cacat pada hari Sabat, gitu ya. Seorang lumpuh di hari Sabat. Ini patokannya? Yesus menyucikan bait suci. Ini patokannya. Saudara, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi pengenalan mereka itu baru 2 tahun mereka kenal Yesus. Kalau peristiwa itu terjadi setelah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, berarti peristiwa itu terjadi 2,5 tahun sampai 3 tahun. Gitu jadi patokannya. Dan peristiwa ini terjadi, saudara, sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi mereka kenal Yesus itu di bawah 2 tahun. Pantes, baru tahu dia. Ini bukan sekedar nabi, ini bukan sekedar guru. Saudara, berapa tahun toh kita kenal Tuhan? Berapa tahun toh kita melayani Tuhan? Sudah kenalkah kita dengan pribadi Yesus? Sehingga kita masih terus meragukan kuasanya, kasihnya, kebaikannya. Udah berapa tahun toh kita itu kenal Tuhan, melayani Tuhan. Kok kita masih kecewa sama Tuhan? Kita masih meragukan Dia. Bapak Ibu, melalui masalah itu menjadi batu loncatan buat kita kenal pribadi Dia lebih lagi. Kita sampai pada kesimpulan. Mari Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi. Sekalipun berada di bawah tekanan, tapi tetap gunakan kosakata iman. Perhatikan kosakata kita ya. Saya tidak mengharapkan Bapak Ibu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin. Tapi kosakatanya jangan kosakata yang nggak bagus, gitu ya. Redakan dulu badai di hati kita, baru kita bisa menang terhadap badai masalah kita. Masalah itu mencelikkan kita tentang kuasa Allah yang dahsyat. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Ku akan terbang bersama
datang kepada Tuhan. Minta Tuhan meredakan badai di dalam hatimu dulu. Kekecewaan, luka hati, amarah, kebencian yang saat ini berkecamuk dalam hatimu. Redakan itu dulu. Baru engkau bisa meredakan badai yang sesungguhnya. Datang pada Tuhan. Tuhan Allah yang baik. Dia mau membawa kita next level untuk mengenal pribadinya. Untuk mengenal dia lebih lagi. Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Tantangan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, Engkau tahu Tuhan. Roh Kudus, pegang tangan kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Bersama-Mu Tuhan, kami bisa menang menghadapi badai. Bersama-Mu Tuhan, kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan, kami mau belajar mengandalkan Engkau, menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, kesehatan dan pendidikanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya.